Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Surya Samudra Kiamsyah. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dalam program Pelita Bagi Kakiku. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh memulai perjalanan hidup kami pada hari ini dengan terang firman Tuhan. Oleh karena itu, mampukanlah kami di dalam pertolongan Roh Kudus untuk membuka pikiran kami, hati kami, hidup kami, dan menyediakannya sebagai tanah yang subur, sehingga manakala benih firman Tuhan ditaburkan, kami sungguh-sungguh boleh menerima benih firman itu, dan benih firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam kehidupan kami sesehari lepas sesehari. Pimpinlah kami semua ya Bapa Surgawi, sebab kami berdoa menyerahkan waktu-waktu permenungan akan firman-Mu pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini, Kamis 17 September 2020, terambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 4 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang, pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan Ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun Ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia
ialah kita semua yang dengan setia menyimpan firman Allah itu dalam hati serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang ingin dipercaya. Tidak ada orang yang tidak ingin keberadaannya tidak dipercaya. Setiap orang ingin ucapannya diterima. Tidak ada orang yang senang ketika dikatakan sebagai pembohong, penipu, pendusta. Tidak ada. Semua orang ingin diterima. Ketika seseorang mendapatkan cap sebagai penipu, pendusta, omongannya tidak bisa dipegang. Ia bukan orang yang bisa dipercayai. Tentu itu akan sangat menyakitkan. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, itu yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus. Masyarakat Korintus secara umum adalah masyarakat yang sangat terpengaruh dengan filsafat Yunani. Dan oleh karena itu mereka sangat melihat apakah seseorang itu pandai berkata-kata, pandai di dalam mengemukakan suatu alur berpikir yang sifatnya logis, apakah yang ia katakan itu masuk akal atau tidak sesuai dengan filsafat Yunani atau tidak. Dan ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak memenuhi kriteria mereka. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi jemaat Korintus sedang terjadi keretakan, sedang terjadi perpecahan. Mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan di dalam pemahaman-pemahaman teologis. Ada yang namanya golongan Apolos, ada yang namanya golongan Kefas, ada yang namanya golongan Kristus dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam tubuh jemaat Korintus juga terjadi situasi dan kondisi di mana mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang mapan merasa berhak untuk menentukan perjalanan hidup gereja, termasuk hal-hal yang sifatnya praktis dibanding dengan mereka yang secara ekonomi pas-pasan, bahkan status sosialnya adalah budak atau hamba. Pada intinya, di dalam jemaat Korintus, tembok-tembok pemisah itu begitu terasa, begitu tebal dan begitu tinggi, sehingga kesatuan dan persatuan susah sekali untuk dibangun. Di dalam situasi seperti itulah pelayanan Rasul Paulus diragukan. Di tengah situasi seperti itulah keberadaan Rasul Paulus tidak diterima dengan baik. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, bagian yang baru kita baca ini adalah satu bagian di mana Rasul Paulus kembali membela keberadaan dirinya di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus. Memang ada orang-orang yang menuduh
bahwa Rasul Paulus itu begitu lemah. Rasul Paulus itu adalah orang yang dulunya berdosa. Ketika ditelusuri, rupa-rupanya orang yang bernama Paulus ini dulunya bernama Saulus, seorang yang mencelakakan, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Dan oleh karena itu, track record yang gelap ini semakin mengukuhkan, semakin meneguhkan jemaat di Korintus untuk tidak mempercayai dan meragukan keberadaan Rasul Paulus. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, Rasul Paulus dengan sigap dan dengan tegas ia mengatakan, ya, kami memang lemah, saya memang lemah, kita memang lemah. Tetapi bukankah di dalam kelemahan justru kita mengalami kuasa Allah yang begitu kuat? Bukankah di dalam kelemahan justru kita akan bersama-sama dengan Kristus untuk mengalami kebangkitan? Dan Rasul Paulus mengingatkan, bukankah Kristus sendiri bukanlah seorang yang secara fisik itu kuat, perkasa, sehingga menolak salib? Tidak. Kristus disalibkan di dalam kelemahan. Sama seperti kami pun adalah orang-orang yang lemah. Tetapi di dalam kuasa Allah, Kristus dihidupkan kembali, Kristus dibangkitkan, dan iman kami pun berkata bahwa kami pun akan dihidupkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kuasa Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari ini kita menghadapi pandemi virus corona, dan kembali ada orang-orang yang berkata, wah, kita akan kembali lagi ke hukum rimba, hukum zaman purbakala, survival of the fittest. Yang kuat, yang bertahan hidup, yang lemah akan terpinggirkan, akan sirna, akan musnah. Dan ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sudah menjadi adagium, sudah menjadi suatu pemahaman umum bahwa pada masa-masa pandemi virus corona ini, mereka yang lemah itu dipinggirkan, mereka yang lemah tidak dianggap. Yang boleh aktif adalah mereka yang memasuki usia produktif, yang kuat, yang sehat. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, bukankah Allah tidak pernah memandang rendah mereka yang lemah? Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan setidak-tidaknya dua hal. Pertama, jikalau ibu bapak saudara termasuk mereka yang tergolong rentan terpapar virus corona, jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri, jangan merasa bahwa ini adalah akhir dari kehidupanku. Tidak. Ibu bapak saudara yang terkasih, Tuhan mengasihi ibu bapak saudara. Tuhan tidak pernah menganggap rendah, sepele mereka yang memasuki usia atau golongan yang rentan terpapar virus corona. Tidak. Allah tetap memelihara, Allah tetap menjaga. Tetapi memang dibutuhkan kehati-hatian ekstra. Ibu bapak, saudara, keluarga yang memiliki anggota keluarga yang rentan terpapar virus corona,
dipanggil untuk memiliki sikap hati-hati yang lebih. Sebab ibu bapak saudara yang terkasih, memang ada anggota-anggota keluarga yang dengan mudah terpapar virus corona. Berhati-hatilah, jalankan protokol kesehatan. Ingat, menjalankan 3M, mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak adalah sikap iman kita. Bagaimana kita dipanggil untuk memelihara kehidupan, termasuk memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan setiap anggota keluarga kita, dan juga memelihara kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, ibu bapak saudara yang terkasih, jikalau ibu bapak saudara tidak termasuk golongan yang lemah, tidak termasuk golongan yang rentan terpapar virus corona, ibu bapak saudara tidak perlu memandang rendah mereka. Tidak perlu. Justru dengan kekuatan, dengan kesempatan, dengan privilege yang Tuhan berikan kepada ibu bapak saudara yang bertubuh kuat, bertubuh sehat, memiliki imunitas yang tinggi, ibu bapak saudara dipanggil untuk menghargai dan tetap melakukan perkara-perkara, tindakan-tindakan yang memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagi mereka yang harus menjaga jarak, mereka yang harus mengisolasi diri, mereka yang harus menjauhkan diri dari berbagai-bagai pergaulan yang membuat mereka dapat terpapar virus corona. Ada banyak hal yang dapat ibu bapak saudara kerjakan. Kirimlah kalimat-kalimat yang indah di dalam WhatsApp grup yang ibu bapak saudara ikuti. Kirimkan film-film yang lucu, yang memberikan sukacita, yang dapat membuat orang tertawa, sehingga ada keceriaan di dalam grup WA saudara-saudara. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, tidak ada satu orang pun yang akan diragukan, tidak ada satu orang pun yang akan disepelekan, tidak ada satu orang pun yang akan ditinggalkan. Kita bersama-sama hidup di dalam kasih karunia Allah, kita hidup bersama-sama di dalam segala berkat dan rahmat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami menjalani kehidupan sebagai sebuah komunitas Kristiani, komunitas orang percaya yang tidak meneladani kehidupan jemaat di Korintus yang membangun tembok-tembok pemisah, penyekat yang begitu tebal dan tinggi. Kami diingatkan untuk sedapat mungkin justru menghilangkan tembok-tembok pemisah itu, dan kami dimampukan justru untuk menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, bahkan tidak menganggap rendah dan tidak menganggap sepele mereka yang lemah, mereka yang rentan, mereka yang tidak termasuk di dalam usia produktif. Kami rindu keberadaan kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat di tengah usaha kami membangun sebuah persekutuan, sehingga
persekutuan kami di Jemaat GKI Taman Majapahit ini sungguh boleh menjadi berkat. Pimpinlah kami semua dan mampukanlah kami ya Bapa Surgawi, sebab kami berdoa memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Kepala Gereja yang telah mati dan bangkit bagi kami semua. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalankan aktivitas. Biarlah keberadaan kita semua sungguh boleh menjadi berkat di dalam firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita semua. Tuhan memberkati.